Aksi nyata, mengapa kurikulum perlu berubah? Saya Doni M. Rajaguguk SMP Negeri 4 Seilepan. Kurikulum adalah konsep yang sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi. Kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran atau materi yang harus diterima siswa, tetapi juga memperhitungkan berbagai faktor seperti tujuan pendidikan, filosofi pendidikan, norma dan standar, serta pandangan tentang apa yang harus dicapai oleh siswa. Dengan demikian, kurikulum memiliki banyak lapisan dan aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan dan implementasi. Makna kurikulum. Kurikulum memiliki makna sebagai jalur yang menentukan pengalaman belajar siswa, mulai dari titik awal hingga titik akhir. Kurikulum menjadi panduan bagi proses pembelajaran dan membantu memastikan bahwa siswa memiliki pengalaman belajar yang konsisten dan bermakna selama perjalanan mereka melalui sistem pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum memainkan peran penting dalam menjamin kualitas pendidikan dan membantu siswa memperoleh hasil belajar yang optimal. Kurikulum dapat dibandingkan dengan jantung dalam sistem pendidikan. Jika kurikulum lemah, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kualitas pendidikan. Seperti jantung yang memompa darah, kurikulum memainkan peran penting dalam mengarahkan dan memberikan arah bagi proses pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum harus kuat dan efektif agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Ralph W. Tyler, dalam bukunya, The Basic Principle of Curriculum, mengungkapkan 4 komponen kurikulum yaitu tujuan, konten, metode atau cara, evaluasi. Beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Klasifikasi komponen kurikulum, yaitu tujuan pembelajaran, konten, panduan pedagogi, panduan asesmen. Dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran, kita menggunakan komponen-komponen yang memfokuskan pada kebutuhan siswa. Ini termasuk menentukan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa, memproyeksikan masa depan mereka, dan menentukan cara untuk mencapai kompetensi tersebut. Siswa adalah fokus utama dari kurikulum itu sendiri dan menjadi acuan utama dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan kurikulum. Kemandirian siswa dalam belajar adalah konsep di mana siswa memiliki kesempatan dan otonomi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam proses pembelajaran mereka. Ini merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum karena memfokuskan pada peran aktif dan kreatif dari siswa dalam memahami dan mengaplikasikan materi. Kemandirian belajar membantu meningkatkan hasil belajar dan membentuk siswa menjadi individu yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berfungsi sebagai panduan bagi proses pembelajaran, menjadi acuan bagi guru, siswa, dan orang tua dalam memahami apa yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Kurikulum memastikan bahwa pembelajaran memiliki arah dan tujuan yang jelas, dan membantu memastikan bahwa siswa memperoleh pendidikan yang konsisten dan berkualitas. Kurikulum juga memainkan peran dalam menentukan standar kompetensi dan memastikan bahwa siswa memiliki kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan karir masa depan. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam rangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Ketika mengembangkan kurikulum, faktor keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama murid harus menjadi titik awal. Ini penting agar kurikulum dapat disesuaikan dengan konteks di mana satuan pendidikan berada. Dengan memperhatikan keberagaman ini, kurikulum dapat memastikan bahwa pembelajaran yang diberikan memperhitungkan dan menghormati latar belakang siswa, dan membantu memastikan bahwa siswa memiliki pengalaman belajar yang inklusif dan menyenangkan. Dengan demikian, kurikulum akan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap satuan pendidikan. Kurikulum nasional harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan. Karena setiap satuan pendidikan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda, maka kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi tersebut. Namun, juga penting untuk diingat bahwa kurikulum harus selalu sesuai dengan zaman.
Ini berarti bahwa kurikulum harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang terjadi. Kurikulum yang baik dan sesuai zamannya dapat membantu siswa menjadi individu yang siap menghadapi dunia yang selalu berubah. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik murid-murid kita. Kita lebih mengetahui kebutuhan dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita, sehingga kita dapat membuat pembelajaran yang sesuai dan efektif. Ini memerlukan kreativitas dan inovasi dari kita sebagai pendidik, untuk memastikan bahwa kurikulum yang kita gunakan dapat memenuhi kebutuhan murid-murid kita dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus selalu berusaha untuk menyediakan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Proyeksi Pendidikan OECD 2030, Organization for Economic Cooperation Development, yaitu kognitif, sikap, psikomotorik, value, nilai. Dengan demikian, proyeksi pendidikan OECD 2030 berusaha memperhitungkan berbagai aspek penting dalam pendidikan, sehingga diharapkan dapat membantu memperkuat dan memperbaiki tingkat pendidikan di masa depan. Siklus belajar memiliki 3 tahap, yaitu antisipasi, aksi, dan refleksi. Pada tahap antisipasi, seseorang mempersiapkan diri untuk belajar, memahami tujuan dan membangun harapan. Tahap aksi adalah saat seseorang melakukan tindakan belajar, mengaplikasikan apa yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan pengalaman. Tahap refleksi adalah saat seseorang mengevaluasi proses dan hasil belajar, mempertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk membuat pembelajaran lebih efektif di masa yang akan datang. Ini adalah proses yang berulang-ulang dan membantu seseorang menuju pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi, konten, tetapi konten, materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut, salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry, yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Pentingnya rasa ingin tahu murid perlu kita munculkan kemudian digabungkan dengan obrolan atau percakapan yang menjadi bagian dari pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti mengapa, apa, dan bagaimana, merupakan cara guru untuk menstimuluskan tujuan belajar murid, mengeksplorasi apa yang telah mereka ketahui, sehingga menghasilkan dampak yang bermakna dalam penyelidikan-penyelidikan yang mereka lakukan. Siklus pembelajaran inquiry itu seperti apa? 1. Menyalakan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikirannya. 2. Mencari tahu, mengumpulkan data, fakta dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. 3. Memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan dan mengomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. 4. Membuat koneksi mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungannya. 5. Menyelami, mendalami, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya melalui penyelidikan dan juga murid mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam diri mereka. 6. Aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal dari dalam diri. Transformasi pembelajaran murid yang tidak kalah penting adalah fokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Melalui pembelajaran ini, diharapkan murid dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek memfasilitasi pengembangan karakter dengan memberikan pengalaman dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam proyek yang dilakukan oleh murid. Ini akan membantu membangun kualitas karakter Pancasila pada murid dan membentuk profil pelajar Pancasila yang berkualitas. Nah, tibalah kita pada pembahasan, mengapa kurikulum perlu berubah. Isu-isu kekinian yang penting untuk diperhatikan adalah perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya.
Dunia saat ini penuh dengan tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda. Kurikulum yang disiapkan harus membantu murid menghadapi dunia ini dengan mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Ini memastikan bahwa murid siap untuk menjadi pemimpin dan solusi masa depan. Kurikulum merupakan hal yang dinamis dan selalu berkembang atau disesuaikan sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Tujuannya adalah untuk membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan murid, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Ini memastikan bahwa murid dapat berkembang dan siap untuk menghadapi tantangan dunia yang selalu berubah dan berkembang. Dulu, guru-guru mungkin menyukai saat-saat mencari referensi buku di perpustakaan atau mengumpulkan tugas dengan menggunakan disket. Namun sekarang, murid kita memiliki lebih banyak pilihan dalam mencari bahan referensi. Mereka dapat mengakses berbagai materi bacaan melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia. Ini memberikan murid kita akses yang lebih luas dan mudah untuk belajar dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Dalam merancang kurikulum, kebutuhan, pendapat, pengalaman, dan kepentingan murid harus menjadi rujukan utama. Kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid dan memberikan mereka kesempatan untuk membangun semua kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, kerjasama yang maksimal dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah, sangat penting untuk mewujudkan kurikulum yang efektif dan menunjang perkembangan murid. Guru harus terus belajar dan berusaha untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Orang tua juga harus terus memahami kebutuhan dan perkembangan anak mereka. Pemerintah daerah dan pusat, serta semua pihak yang bergerak di bidang pendidikan, harus terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan murid, untuk memastikan bahwa pendidikan yang mereka terima sesuai dengan standar dan dapat mempersiapkan mereka untuk masa depan. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid,